Ini memang aturannya kayak seolah-olah kalau kata pemain-pemain lobster ini kayak haram menyebut ekspor gitu ya. Mungkin karena dia sebelumnya ada trauma gitu ya dengan ekspor gitu. Sebelumnya kan tadi kalau dari penangkap ya bisa langsung ke eksportir, dijual ke Vietnam. Nah sekarang tuh tahapannya ada BLU ini. Nah dari situlah BPK menemukan ada yang janggal. Contohnya itu ada salah satu koperasi di Sukabumi Selatan yang pada 2025 mereka cuma dapat kuota 318.000 ekor. Tapi dari gabungan SKA elektronik dan SKA manual yang mereka keluarkan, total BBL atau benih-benih lobster yang keluar atas nama koperasi ini mencapai 1.123.000 ekor. Ini kan jumlahnya nggak main-main ya. Jadi ini sebenarnya moratoriumnya karena ingin fokus budidaya benar-benar atau karena ada temuan KPK BPK? Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Ida Rahma. Gue Praga. Gue Riani. Dan gue Mamang Cesar. Nah, mau jelasin apa kita hari ini? Kita mau cerita di balik penghentian sementara atau moratorium ekspor benih-benih lobster atau benur ya. Jadi kemarin udah dibahas sama Menteri Kelautan dan Perikanan kalau ekspor ini dihentikan supaya bisa mendorong budidaya lobster di dalam negeri. Tapi kita punya cerita di baliknya nih, apakah benar ini untuk mendorong budidaya dalam negeri? Bahkan KPK sama BPK ini udah masuk nih, udah mulai mengkaji kenapa bisa ada sengkarut lagi soal ekspor benur ini. Oke, menarik nih ya, tiba-tiba udah ada KPK masuk gitu ya. Tapi sebelum itu Ri, kita mau kasih tahu dulu ada apa aja di tempo.co. Ini Praga ini punya infonya. Oke, kita mulai dari free content nih. Jadi, di Tempo.co kita sedang menulis bagaimana soal Kementerian Keuangan menyalurkan lagi dana sebesar 76 triliun rupiah kepada bank-bank pemerintah. Nah, Kementerian Keuangan juga bilang, sejauh ini penyerapan kredit yang disalurkan oleh bank-bank ini sudah cukup besar, sampai 84%. Tapi menariknya, menurut Bank Indonesia, penyaluran kredit di kuartal ketiga 2025 justru melambat dibanding kuartal sebelumnya. Menurut Bank Indonesia, ini perlambatan penyaluran kredit dikarenakan pelaku usaha masih bersikap wait and see gitu ya. Bahkan undisbursed loan atau pinjaman yang belum terrealisasi itu jumlahnya lebih dari 2.500 triliun rupiah. Nah itu kenapa bisa dibaca di Tempo.co. Sementara di Tempo Harian, ini tim Ekbis Tempo menulis soal penurunan utang pemerintah. Ya sebenarnya kita seneng ya dengar kabar bahwa utang pemerintah ini turun dari sekitar 430 miliar US dollar ke sekitar 420 miliar US dollar. Cuman ekonom banyak yang menyoroti bahwa penurunan utang ini menunjukkan bahwa ya kegiatan ekonomi kita melesu. Apalagi kalau lihat data, utang ini memang kebanyakan justru bukan dari sektor swasta atau sektor usaha gitu ya, dari investasi, melainkan dari belanja pemerintah untuk pengeluaran rutin. Ini yang menunjukkan bahwa sebetulnya perekonomian kita tidak terlalu bergairah. Dan terakhir di mingguan Tempo atau di majalah Tempo, ini ada yang lagi rame nih soal pembahasan RKUHP yang cepat banget dan langsung disahkan oleh DPR hanya dalam waktu 1 bulan. Ini tim nasional atau tim politik menguliti cerita di balik ngebutnya pembahasan RKUHP menjadi undang-undang yang juga lagi disoroti oleh masyarakat gitu ya. Nah ini kabarnya selain ada beberapa politikus yang gencar mendorong pengesahan ini, ada juga dari pihak kepolisian nih yang memang mempromosikan agar undang-undang ini segera disahkan karena ini dianggap akan jadi jalan masuk buat pengesahan undang-undang kepolisian. Itu kira-kira. Nah itu dia seru-seru lah. Pokoknya buat teman-teman yang mau baca tulisan jurnalis Tempo, klik link di deskripsi. Dan jangan lupa, jangan baca dan jangan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Dan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, kalian bisa berlangganan Tempo Plus. Nah, oke Ri, kita lanjutin ya. Jadi soal lobster ini memang udah pernah kita tulis sebelumnya ya, di 2024 ya. Yes. Itu ketika ekspor benur ini kembali dibuka di era Menteri KKP Trenggono. Ya. Kan ini sebelumnya memang buka tutup ya. Nah, sampai akhirnya dibuka lagi dan ternyata sekarang ekspornya di moratorium gitu ya. Nah, apa temuan dari KPK dan BPK? Ya ekspor benur ini kan memang regulasinya berubah-ubah ya. Jadi sempat dilarang, terus dibuka lagi. Nah Trenggono ini sudah buka sejak Maret 2024. Udah setahun lebih ya berarti ya? Udah setahun lebih. Nah temuan BPK, jadi BPK itu sudah melakukan pemeriksaan awal. Ternyata penerimaan negara bukan pajak dari ekspor benur ini tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya gitu. Jadi dugaannya ada
kuota penangkapan yang melebihi gitu. Jadi disitulah ada potensi penerimaan negara yang hilang. Tapi sebentar, ini sebenarnya gimana sih skema ekspor benur lobster ini sebenarnya? Yes. Tadi kan udah diceritain ya bahwa pemerintah ini on off lah, buka tutup. Jadi setiap periode itu ada perubahan tuh. Ya. Waktu zamannya Edi Prabowo yang akhirnya Edi ini keciduk KPK ya. Karena diduga menerima suap ya? Yes. Nah, itu skemanya adalah ya bisa langsung ekspor aja nih dari yang habis nangkep benur, terus mereka bisa langsung ekspor asal lewat ya satu kargo ya waktu itu yang akhirnya dipermasalahkan ya. Kargo yang ditunjuk oleh pemerintah waktu itu. Nah, ini sudah beres lah ya. Setelah di moratorium, aturan ini diubah total. Nah, aturan yang baru yang sejak tahun lalu sudah berlaku itu akhirnya skemanya ini jauh lebih panjang nggak? Akhirnya jadi dari nelayan sampai bisa diekspor itu jalurnya itu berlapis. Nah, dari nelayan dia harus setor dulu ke koperasi. Nah, koperasi ini kemudian nyetor ke BLU. BLU ini Badan Layanan Umum ya, jadi perwakilan pemerintah, kantor perwakilannya KKP. Betul. Nah, dia yang kemudian mengoper benur ini ke perusahaan yang sudah bekerja sama dengan perusahaan di Vietnam. Ini kita sebutnya joint venture. Itu ada 5. Apa aja lu baca deh tulisan tahun lalu nih. Itu kita udah sebutin di situ siapa aja perusahaannya, bahkan siapa aja pemain-pemain di 5 perusahaan ini gitu ya. Yang pasti ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah dijodohkan dengan perusahaan di Vietnam gitu ya. Nah, baru dari BLU itu dia mengirimkan ke perusahaan joint venture ini yang kemudian dia mengirimkan ke Vietnam. Tapi untuk persyaratannya ada lagi tuh. Misalnya harus ada surat keterangan asal gitu ya, dan harus ada purchasing ordernya tuh. Dan ini semuanya harus tercatat gitu ya. Misalnya ordernya berapa, dan itu ada batasan-batasannya waktu ketika yang aturan yang kedua ini dibuka. Jadi penangkapan itu cuma maksimal sekian gitu ya. Dan itu emang ada Itu termasuk aturannya. kewajiban mereka budidaya itu kan sih? Ya, jadi emang ada kewajiban untuk membudidaya dan melepasliarkan. Karena di peraturan itu tidak ada istilah ekspor sebenarnya, Gak. Tapi pengeluaran benih lobster untuk dibudidayakan. Jadi budidayanya itu katanya boleh di luar negeri atau di dalam negeri, tapi ada yang wajib di dalam negeri ini di Indonesia. Dan ini ekspor, yang kita sebut ekspor aja lah. Itu disebutnya itu adalah pengeluaran lobster untuk dibudidayakan di luar negeri. Ribet juga ya. Ini memang aturannya kayak seolah-olah kalau kata pemain-pemain lobster ini kayak haram menyebut ekspor gitu ya. Mungkin karena dia sebelumnya ada trauma gitu ya dengan ekspor gitu. Padahal secara praktik adalah menjual atau mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Betul, dan Which itu is kan ekspor. sebenarnya which is ekspor sebenarnya. Iya. Nah, tadi BLU udah disebut ya, memang di aturan yang baru ini yang krusial itu BLU. Sebelumnya kan tadi kalau dari penangkap ya bisa langsung ke eksportir, dijual ke Vietnam. Nah, sekarang tuh tahapannya ada BLU ini. Nah, dari situlah BPK menemukan ada yang janggal gitu. Jadi ketika koperasi kan karena ada BLU nih, para penangkap benur ini tuh akhirnya ada yang membentuk koperasi, ada yang diberi modal sama perusahaan gitu. Nah, koperasi-koperasi ini tuh ketika menyetor ke BLU ada biaya administrasi sebesarnya Rp1.000 per ekor, dan ada PNBP. PNBP-nya itu Rp3.000 per ekor. Nah, tadi setelah dicek itu ternyata kuota, kan ada kuota ya, tiap wilayah itu ada kuota. Jadi Dinas Perikanan daerah itu sudah menetapkan nih wilayah ini harus berapa. Nanti baru ada negosiasi dengan koperasi, dia dikasih berapa. Nah, ternyata tuh kelebihannya itu sampai 10 juta ekor. Gitu. Nah, dengan 10 juta ekor ini, dengan PNBP per ekornya itu 3.000, nah itu kan gak tercatat semuanya. Nah, ini tadi kenapa bisa terjadi kelebihan itu? Jadi sejak ada peraturan baru itu harusnya itu semua penerbitan izinnya itu dilakukan secara online. Ada aplikasi namanya Siloker. Singkatannya itu Sistem Informasi Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Nah, ini itu adminnya itu ada di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Nah, dari situ baru kan jadi langsung ketahuan ya real time berapa kuota yang diberikan di hari itu gitu, dari pengepul berapa masuknya. Nah, tapi ditemukan banyak yang dilakukan secara manual
dicatat kertas gitu ya atau gimana? Dicatatnya jadi bahkan ada dari pesan WhatsApp aja sama si orang BLU-nya gitu atau dengan dinasnya gitu. Nah, sebenarnya di aturan baru ya, Permen KP nomor 7 tahun 2024 itu boleh dilakukan manual kayak sistem yang lama. Cuman itu kalau ada force major aja, kayak aplikasi rusak, internet nggak ada gitu. Dan harus setidaknya 3 hari kerja itu sudah dilaporkan, tetap dicatat online di Sloker. Tapi ternyata nggak ada pencatatannya. Wah, berarti ini ada penggelembungan kuota yang nggak tercatat sedemikian besar ya. Berarti ini ada potensi penerimaan negara yang hilang kan? Tadi kan harus setor PNBP ya. Nah, itu berapa potensi kerugiannya, Ri? Tadi kan besarannya itu PNBP itu 3.000 per ekor ya. Dengan temuan 10 juta ekor yang melebihi kuota itu, jadi 10 juta dikali 3.000 itu potensi penerimaan negara yang hilang itu sekitar 30 miliar. Nah, tapi selain itu, BPK juga mencatat ada potensi denda sekitar 91 miliar dari kelebihan kuota ekspor benur ini. Itu tinggal dijumlahin aja berarti potensinya. Betul. Dari 10 juta ekor yang melebihi kuota ini, paling banyak itu di Sukabumi. Jadi KKP ini udah diminta sama BPK ya untuk membantu pemeriksaan ke koperasi-koperasi di sana. Mas Praga boleh cerita kan? Ya, kemarin kan kita dapat ya dokumennya ya dari hasil pemeriksaan. Jadi pada pertengahan Oktober itu tim BPK, tim terpadu lah ya, BPK dari KKP itu turun ke sana. Ini mereka turun ke Sukabumi karena sebelumnya memang KPK sudah menerbitkan semacam kajian ya yang menyebutkan adanya kerentanan korupsi dalam tata kelola benih-benih lobster gitu ya. Jadi ada temuannya pola yang sama itu hampir semua koperasi usaha bersama atau KUB ini menerbitkan SKA atau surat keterangan asal secara manual meski kuota mereka sudah habis dan angka pelanggarannya itu ya nggak main-main gitu ya. Ada yang ratusan ribu ekor bahkan sampai jutaan ekor gitu. Contohnya itu ada salah satu koperasi di Sukabumi Selatan yang pada 2025 mereka cuma dapat kuota 318.000 ekor. Tapi dari gabungan SKA elektronik dan SKA manual yang mereka keluarkan, total BBL atau benih-benih lobster yang keluar atas nama koperasi ini mencapai 1.123.000 ekor. Ini kan jumlahnya nggak main-main ya. Jadi artinya mereka melewati kuota hampir ya sekitar 800.000 ekor lah. Itu kebayang itu jumlahnya ya dari ketentuan gitu. Masa sih kelebihannya nggak sengaja? Iya. 800.000 ekor. Kita juga dapat cerita juga. Jadi untuk dapat izin ini selain nggak tercatat di online ya, ada konflik kepentingan juga. Jadi kalau koperasi yang punya kedekatan dengan dinas daerah di sana, dia dapat kuotanya besar gitu. Sedangkan yang benar-benar nelayan ya, koperasi yang dibangun sama nelayan sejak ada pembukaan keran ekspor ini, mereka dapat kuotanya kecil-kecil. Itu info dari mana, Ri? Jadi informasinya kami dapat dari wawancara berbagai pelaku di rantai ekspor benur ini ya, dari mulai nelayan, terus di koperasi sampai pembina di koperasi-koperasi itu. Nah, ini cocok kan dengan temuan BPK. Di dokumen itu jelas ya disebutkan bahwa para pelaku ini bilang bahwa tahu bahwa kuota mereka ini udah habis, tapi tetap mengajukan SKA manual karena alasannya mereka sudah punya atau memiliki purchasing order dari BLU dan kemudian SKA manual ini tetap disetujui oleh dinas di daerah gitu. Nah, KKP ini kan setelah ada pemeriksaan BPK ini disuruh menelusuri lah. Akhirnya kan tadi ada audiensi dengan 17 KUB. Yeah. Di situ juga di pembelaannya ya dari dinas di daerah itu, mereka sebenarnya sudah dapat persetujuan. Jadi pemberian manual ini tuh bukan main-main mereka, alibinya mereka ya, tapi udah dapat persetujuan dari pusat, dari Direktorat Perikanan Tambak. Nah, itu kan jadi persoalan kuota itu memang diurus di sana. Nah, akhirnya BPK itu ada rapat internal dengan eselon 1. Di situ ditanyakan mengapa ini bisa lolos gitu, kenapa nggak tercatat di online. Jadi ada 3 yang disorot ini, yaitu Direktorat Perikanan Tangkap, Direktorat Budidaya, dan juga pengawasan. Kan Direktorat Perikanan Tangkap tadi yang mengurus kuota ya, nah budidaya juga yang tadi yang sebagai syarat itu, dan pengawasan kan ini harusnya diawasi gitu sama KKP dari pusat. Nah ya, soal kuota ini gitu memang jadi keluhan di nelayan gitu ya, nggak cuma di koperasi ya, karena nggak transparan gitu ya soal kuota.
gue juga ngobrol ya sama beberapa nelayan gitu ya, dan Asosiasi. asosiasi yang terlibat gitu. Mereka cerita kalau memang pembagian itu nggak jelas dari perintah yang BLU minta itu ya. Bahkan gini, ketika mereka misalnya diminta setor 10.000 gitu ya, 10.000 benur, nanti mereka kasih, nanti tuh ada semacam verifikasi, iya disortir, yang diterima tuh cuma setengahnya misalnya, 5.000 lagi dibilang nggak layak nih gitu, udah intinya tidak bisa layak jual gitu. Nah ini kemudian dibeli dengan harga murah gitu ya, atau dikembalikan lagi ke nelayan atau ke koperasi. Dikembalikan dan dibayar dengan harga yang murah. Nah, Karena kan teman-teman nelayan ini harus nyetornya itu, BLU-nya itu bukan dekat-dekat dari tempat penangkapan tuh, Bu. Jadi BLU-nya itu adanya di Kosambi, di Tangerang. oke. Sehingga misalnya nangkepnya di Lombok gitu ya, mereka itu harus menerbangkan dulu ke sana. Udah keluar ongkos tuh ya. Udah keluar ongkos dan sudah sampai ke Kosambi. Kalau dibalikin lagi mungkin ya Udah rusak. lobsternya udah ada yang lemas gitu ya, atau bahkan mati gitu. Dan ini memang ada beberapa ya pembina koperasi atau asosiasi yang cerita ini kalau ngobrol-ngobrol misalnya lu dikasih dapat PO-nya berapa? Itu ada yang dapat banyak banget, ada yang dapat ya sekena-kenanya aja gitu ya, dan itu beda-beda. Bahkan ketika ditanya harusnya itu kan misalnya 20.000 rutin gitu ya, nggak juga gitu ya. Jadi beda koperasi, beda kuota, dan kadang-kadang nggak jelas apa sih dasarnya gitu ya kuota itu diberikan. Jadi bukan soal kuota aja, soal harga juga dikeluhkan gitu dari koperasi maupun nelayan. Jadi kan harga pasar itu fluktuatif gitu, tapi BLU ini tuh kadang harga yang ditetapkan itu tidak menyesuaikan dengan harga pasar. Jadi seringkali koperasi dan nelayan itu rugi. Ya, yang terjadi adalah ketika misalnya nelayan ini kan tidak terpisah dari pasar internasional. Jadi nelayan meskipun dia di rantai yang paling bawah gitu ya, di paling awal dari perdagangan ini, sebenarnya nelayan-nelayan ini juga update sama harga yang ada di Vietnam gitu ya. Sehingga kadang-kadang harga ini jadi ikut tergantung gimana permintaan di Vietnamnya gitu ya. Oke. Nah, ketika harga di Vietnam tinggi, ternyata kadang-kadang BLU ini tidak menyesuaikan harganya, nggak ikut naikin gitu. Akhirnya nelayan ini dapatnya harganya rendah kadang-kadang gitu ya. Meskipun sebenarnya aturan yang ditetapkan pemerintah kan sebenarnya ada harga eceran terendah gitu ya, supaya melindungi nelayan ini mendapatkan harga yang bagus gitu ya, 8,5. Tapi pada prakteknya juga nelayan ada yang mengeluhkan juga gitu ya, bahwa yang kita terima sih tetap aja kadang-kadang di bawah itu gitu ya. Nah itulah yang dinamika yang terjadi dalam perdagangan ini gitu ya, yang tentu ini harus ditinjau sebenarnya apa masalahnya gitu. Nah itu juga kan sebetulnya yang waktu itu KKP bilang, meskipun sudah ada tata kelola pengeluaran lobster atau ekspor lobster ini, tapi ekspor secara ilegal masih ada karena petani atau nelayan itu lebih memilih menjual ketika harga tinggi ya, lewat jalur yang tidak resmi gitu. Ya itu terjadi karena ya tadi kadang-kadang BLU juga tidak menyesuaikan sebenarnya kayak gimana. Padahal harusnya ya ketika harga di situ bergerak naik ya BLU juga harusnya ikut juga gitu ya. Nah ini yang soal lobster ilegal ini gimana nih Ri, ceritanya Ri? Jadi ketika dibuka ini kan argumennya KKP supaya bisa meredam ilegal ya, Betul. bisa penerimaan negara juga bisa naik gitu dari ekspor benur ini. Tapi karena rantai tadi yang panjang, terus ada disortir dan lain-lain, justru mereka ketika nggak diterima di BLU gitu, di jalur yang legal, mereka kembali lagi ke yang ilegal karena kan prosedurnya tidak nggak ribet ya, langsung Istilahnya ketemu tuh jalur eksportir. kanan jalur kiri kan. Iya, iya. jadi yang tadinya mereka berniat lewat jalur kanan gitu, yang legal, karena ribet, karena yang main malah itu aja, jadinya mereka balik lagi ke yang ilegal gitu. Artinya apa, yang membeli secara ilegal juga masih ada ya, masih beroperasi? Banyak banget, bahkan perbandingannya ya, nih kalau hitung-hitungannya ya. Jadi kalau dibandingin, sebenarnya ekspor ilegalnya itu 5 kali lipat dari ekspor yang legal ini. Jadi pemain besarnya sebenarnya masih main ilegal gitu. Gini, sebenarnya kalau gue ngobrol tuh gue sempat nanya ya, gue sebenarnya pengennya lebih untung yang mana sih gitu daripada yang lo main ilegal atau lo mendengar legal. Ya gue pengennya legal karena
ilegal itu tentu risikonya banyak, ya kan? Belum lagi biayanya juga tidak terduga, karena ya bayar-bayar juga, akhirnya pengeluarannya tuh dia harus mengeluarkan juga. Bedanya kalau legal ya kita dikeluarkan kepada negara, kan gitu kan. Makanya sebenarnya kalau pemain-pemain ini begitu dibuka yang jalur yang legal, ya mereka berbondong-bondong sebenarnya pengen nih ke yang jalur legal gitu. Tapi ternyata waduh ribet. Nah, akhirnya dia bikin, ya ketika misalnya tadi ya ada cerita dari gue udah disortir gitu ya. Ya kan ini barang udah diambil gitu ya dari laut, bener-bener ini kan makhluk hidup yang sudah diambil dari laut. Kalau misalnya nggak diekspor atau nggak segera dikembalikan ke kolam gitu ya, dipelihara ya mati kan kayak gitu kan. Artinya ada kerugian di sana. Makanya mereka cari jalan lain. Kita sebenarnya dapat cerita juga dari eksportir ilegal. Oh iya. Jadi dia tuh berusaha untuk bisa dapat legal lah, karena kan tadi resikonya lebih besar yang ilegal. Dari segi biaya juga, tadi kan PNBP 3.000 sama biaya BLU 1.000, jadi cuma 4.000 lah ongkosnya ya. Sedangkan kalau ilegal kan mereka harus membayar Ya banyak banyak pihak pos. untuk supaya bisa aman gitu. Nah, tadi kan lu bilang kalau si eksportir ilegal ini pengen comply lah, pengen ngikutin aturan supaya jadi legal. Apa upaya yang mereka lakukan? Atau apa mereka jangan-jangan sudah ngobrol sama pemerintah nih? Jadi kabar keran ekspor benur itu kan sebenarnya udah lama ya, bahkan dari 2023. Yeah. Nah, sebelum aturan ini dibuka lagi ya ekspornya itu, udah banyak sebenarnya pelaku-pelaku eksportir benur ilegal ini yang diajak lah, didekati sama orang yang mengaku orang dekatnya Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi mereka diajak ketemu buyer, diajak ke Vietnam, diajak membahas gimana nih sebaiknya kalau misalnya aturannya ekspor benur dibuka lagi gitu. Jadi mereka bahkan dijanjikan untuk joint venture tadi. Jadi salah satu perusahaan yang secara legal boleh ekspor benur. Tapi setelah proses udah berkali-kali ketemu gitu, ya ada diulas di majalah Tempo sebelumnya juga ya, yang dipilih kan hanya 5 perusahaan. 5 perusahaan ini bahkan bukan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, bukan yang biasa ekspor benur juga gitu. Bentar, Ri. Kamu bilang ini perusahaan-perusahaannya yang tidak punya pengalaman di bidang perikanan. Kok bisa? Ya itu dia ajaibnya ya, si perusahaan-perusahaan yang udah diajak negosiasi dengan Vietnam dan lain juga bertanya-tanya. Nah, 5 perusahaan ini tuh memang ada tokoh-tokoh lah di baliknya. Nanti untuk lengkapnya bisa baca di majalah Tempo, dan cerita eksportir-eksportir ilegal yang akhirnya berusaha untuk jadi legal ini, apakah mereka masuk jadi salah satu JV, itu juga nanti diulas di majalah Tempo. Nah, oke. Jadi kan ini berarti moratoriumnya tadi kalau kita ngikutin diskusinya kan berarti satu dari Kementerian KKP bilang ingin fokus ke budidaya, itu disampaikan ya tadi di awal-awal ya. Nah, tapi ternyata juga belakangan ada temuan KPK sama BPK gitu yang kita juga dapat dokumennya. Jadi ini sebenarnya moratoriumnya karena ingin fokus budidaya benar-benar atau karena ada temuan KPK BPK? Nah, ini yang agak lucu ya sebenarnya. Karena budidaya juga lah yang jadi alasan waktu Trenggono ini membuka karena ekspor selain untuk menumpas yang ilegal katanya ya, supaya ya daripada diekspor ilegal ini kita ada manfaatnya nih. Apa manfaatnya? Satu, transfer teknologi waktu itu ya, terus juga ya nanti juga ada pelepas liaran dan segala macam gitu ya, yang mana ada wajib budidaya juga. Nah, jadi ada target supaya ada budidaya di dalam negeri. Makanya GV ini atau perusahaan kerjasama antara perusahaan Indonesia dengan Vietnam ini sebelum bisa mengekspor diminta untuk ada dulu nih teknologi budidayanya di dalam negeri. Nanti Riani bisa cerita. Tapi ketika kita bicara ini ingin mengenjot budidaya, nah dalam 1 tahun terakhir ini gue juga ngobrol sama nelayan-nelayan budidaya yang ada di Lombok Timur. Nah, mereka ini dari awal menolak tuh sebenarnya. Ya udah bener nih kalau misalnya di moratorium lagi gitu ya. Karena dari awal gue juga nolak kok. Karena ketika ini diekspor, nelayan budidaya ini juga susah buat dapat benih lobster untuk dibudidayakan gitu ya. Makanya kalau ini memang di moratorium untuk bisa fokus di budidaya, udah betul gitu ya. Tapi mereka tanya lagi, kok yang dijadiin contoh di Batam?
gitu. Tiba-tiba- Karena waktu di DPR yang dibicarain kan kami sudah punya percontohan untuk modeling modeling di Batam gitu ya. Sementara teman-teman di Lombok, nelayan di Lombok itu sudah melakukan praktek budidaya dengan keramba jaring apung itu sudah lama sebenarnya gitu ya. Bahkan makanya mereka waktu itu menolak ekspor legal ini dibuka gitu ya, atau kebijakan ekspor ini dibuka gitu ya. Memang aneh ya soal alasannya karena mau mendorong budidaya ini. Karena kan kalaupun misalnya nggak dihentikan ya, nggak dimoratorium, si 5 perusahaan yang boleh ekspor ini kan ada syarat budidaya ya. Si 5 JV ini harus 2% dari yang dia ekspor dibudidayakan lah di dalam negeri. Oke. Nah, KPK tuh akhirnya memeriksa gimana pelaksanaan budidaya dari si perusahaan-perusahaan ini. Dari 5 perusahaan ini, 4 perusahaan keramba budidayanya ada di tempat yang sama, berdekatan, yaitu di Jembrana, Bali. KPK itu udah ke sana. Mungkin ada yang udah banyak baca beritanya sampai kapalnya terbalik, akhirnya KPK-nya sulit untuk ke sana. Tapi akhirnya terbukti kalau di sana itu keramba-kerambanya yang nggak beroperasi. Jadi nggak ada tuh budidayanya yang produktif ya, berjalan sedikit tapi tidak sesuai harapan budidaya tadi yang bisa dikembangkan di Indonesia gitu. Dan dari kita ngobrol sama ahli juga, di sana itu ombaknya itu tinggi. Jadi untuk budidaya lobster itu sebenarnya tidak ideal, ya nggak cocok. Jadi kemungkinan gagalnya itu besar, apalagi di Batam ya yang model gitu. Nah, narasumber-narasumber yang kita wawancarai juga menyebut sebenarnya budidaya di Batam juga nggak ideal gitu, nggak cocok lah untuk budidaya lobster. Bentar, Batam ini yang kemarin wakil presiden kita Gibran kesana terus panen lobster itu ya? Yang katanya dia juga kagetnya baru setahun langsung segede itu. Iya, gitu ya. 7 bulan bahkan. Iya ya, 7 bulan ya. Budidaya. Cepet juga ya. Langsung panen. Nah, sebenarnya memang itu jadi pertanyaan karena tradisionally ya, secara tradisional itu memang lobster-lobster itu berada di pesisir-pesisir di selatan Indonesia gitu ya. Jadi bukan di sana, tapi kan di situ ada balai KKP ya, gitu. Jadi untuk memastikan seperti apa budidaya di Batam itu gue udah kirim kawan kita Yogi ya untuk mengecek ke sana. Gue belum bisa cerita banyak karena dia lagi berangkat ke sono. Masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Jadi gue baca di majalah Tempo aja ya. Gitu. Seperti apa sih di sana atau teknologinya apakah bisa diperbanyak di seluruh lokasi di Indonesia. Yang pasti gue nanya sama nelayan budidaya di Lombok. Yang menurut dia seharusnya teknologi budidaya sih ya gitu-gitu aja gitu ya menurut dia. Justru yang perlu dibantu adalah satu pakannya. Betul, katanya ada kesulitan soal pakan ya karena harganya yang tinggi. Harganya yang tinggi, mereka kan masih pakai ikan rucah ya rata-rata ya. Dan itu tentu secara biaya jadinya lebih tinggi gitu ya. Sementara kalau di Vietnam itu udah terpadu. Jadi dia udah ada satu kawasan yang memproduksi pakannya gitu ya, sehingga dia bisa dapat biaya yang jauh lebih murah daripada pakan di Indonesia gitu ya. Kalau yang kawan-kawan kita yang di Lombok itu kan ikan ruca atau kadang-kadang dia pakai ikan air tawar gitu ya, nila gitu ya. Selain soal kondisi alamnya ya untuk budidaya ini, Vietnam itu memang lebih ideal dibandingkan Indonesia karena mereka itu akses ke konsumen lobsternya itu lebih dekat karena konsumen yang terbesar itu dari Cina. Mereka kan bisa jalur darat ya, sehingga lobster yang rentan mati gitu di perjalanan itu potensi berhasil sampai ke pasarnya itu lebih besar. Selain persoalan alamnya ya, Vietnam itu dibandingkan Indonesia memang lebih ideal untuk budidaya lobster ini karena mereka itu jarak ke pasar terbesar lobster yaitu Cina itu kan lebih dekat, mereka bisa lewat jalur darat. Nah, lobster ini kan lumayan rentan mati ya. Jadi kalau misalnya dari Indonesia kan jauh harus menggunakan transportasi udara, mereka bisa lewat darat dengan packaging yang lebih secure lah gitu. Nah, itu juga yang diminta ya oleh teman-teman budidaya lobster. Jadi bukain dong gitu ya jalur untuk langsung dari lokasi budidaya itu bisa langsung ekspor. Karena sekarang itu teman-teman yang misalnya di Lombok ya kan harus
ke bandara internasional dulu yang terdekat ya, baru dia bisa kirim ke pasarnya, entah ke Cina atau ke Vietnam atau kemana ya. Nah itu yang membuat satu biaya logistiknya jauh lebih mahal gitu ya. Yang kedua ya tadi kata Riani, ada kerentanan juga stres gitu ya. Namanya lu aja kalau misalnya jalan perjalanan jauh pasti stres kan, bagi lobster gitu. Nah, oke, ini kayaknya curhatan koperasi nelayan kita Curahan udah hati petani betul, lobster. udah sangat kita wakilkan gitu, kita suarakan gitu. Nah, sekarang gue mau ngomongin soal BLU-nya nih. Tadi kan kita udah sama-sama tahu ya kalau ini ada moratorium. Nah, berarti kan BLU-nya ini berhenti beroperasi. Dan gue juga waktu itu sempat nulis nih soal BLU waktu awal-awal banget ya. Itu memang banyak pro kontra ya, karena disebut seperti tengkulak. Karena harus dijual ke BLU itu. Pengganti tengkulak justru. Betul. Ini kan ada 3 sebenarnya kalau BLU itu di Karawang, Jepara, sama Situbondo. Cuma yang lobster ini memang banyaknya di Situbondo. Dan kita juga dapat informasi kalau dia buka semacam kantor perwakilan gitu ya. Itu di Tangerang ya, Ria, di Kosambi. Nah itu kondisinya sekarang gimana? Apakah masih beroperasi atau tutup? Jadi kan memang ada BLU tuh di 3 daerah itu ya. Yang untuk benur itu memang BLU Situbondo. Oke. Tapi gudangnya itu ada di Kosambi. Jadi seluruhnya itu ditampung di gudang Kosambi. Dikepul Tangerang di gitu situ ya? ya. Oke. Ya tuh. Nah, koresponden kita dari Tangerang udah ke sana, ke lokasi, dan memang sudah tidak beroperasi. Udah yang tadinya ada pelangnya BLU Situbondo gitu, itu udah diturunkan gitu. Jadi ada sebelumnya itu ada sekitar 300 karyawan, 50 dari KKP, 250 outsourcing. Nah itu semua udah dirumahkan lah, yang KKP udah dimutasi, yang jaga tinggal satpamnya. Nah mereka juga lagi menunggu kabar nih, apakah nanti akan dibuka lagi atau gimana kelanjutannya gitu. Ya, tapi kalau gue baca berita-berita itu masih rencana-rencana mulu ya. Iya, belum Ya, ada ini statement official resmi. sebenarnya udah resmi berarti ya, Ria. Belum nih, jadi sampai sekarang itu masih moratorium. Kita dapat cerita juga ya, eksportir-eksportir yang sebelumnya diajak untuk jadi joint venture itu juga mulai dideketin lagi, ditanya-tanya lagi. Jadi mereka dapat kabar kalau nanti akan dibuka lagi awal tahun. Oh, kenapa itu? Nah, awal tahun itu soalnya demand-nya itu naik tuh, Oh, menjelang Imlek ya. menjelang Imlek. Nih, Ri, gue ngedengerin lu malah makin bingung nih. Jadi sebenarnya alasan di moratoriumnya ini apa nih? Satu, karena diperiksa BPK dan KPK. Yang kedua, karena pengen fokus budidaya, atau karena pasarnya memang lagi lesu nih. Kalau kita dapat informasi ya, setelah KPK itu memeriksa, memang ada salah satu rekomendasinya itu mereview, mengkaji peraturan yang baru itu, Permen KP nomor 7 tahun 2024. Jadi karena ada PNBP yang tidak terserap itu, akhirnya KKP itu menutup sementara lah moratorium ekspor benur. Tapi ya kita nggak tahu ya, Menteri KP kan kalau di DPR sebenarnya argumen untuk budidaya, mendorong budidaya itu kan ada di DPR. Mungkin bisa dua-duanya juga kan, ketika ada perbaikan regulasi ini mereka sambil mendorong budidaya di dalam negeri gitu. Tapi memang momentumnya ya moratorium ini setelah ada masuk BPK dan KPK ke KKP. Oke, ngomong-ngomong soal PNBP, tadi kan BLU-nya sudah tutup, tapi gue dapat informasi kalau sebenarnya PNBP yang sudah masuk sebelumnya itu belum tersetorkan seluruhnya ke negara. Nah, katanya masih ngendap nih di BLU dan belum jelas juntrungannya atau nasibnya. Ini benar nggak, Ri? Soal PNBP ini kita juga dapat cerita kan, karena persoalan kuota tadi, administrasinya kan gak jelas ya, karena tadi manual, semrawutan gitu. Jadi BLU ini belum bisa menyetor ke KKP dari PNBP ini. Itulah karena yang asal-muasal duitnya juga berantakan gitu ya? Iya, jadi lagi dibenahi dulu lah. Itu juga yang bikin PNBP ini mengendap di BLU. Ini sekarang sedang kita tanyakan ke KKP bagaimana hasil pengawasannya ya, setelah mengendap di BLU ini, bagaimana setoran PNBP ke KKP. Nah, sikap Tempo gimana nih soal semrawutnya ekspor benur ini? Ya, jadi kan soalan masalah tata kelola ekspor benur ini sejak lama memang terus terjadi ya, masalah berulang gitu, dan pemerintah berkali-kali juga mencoba berbagai formula gitu untuk memperbaiki tata kelolanya gitu.
Yang terbaru ini yang kita bahas tadi adalah soal ekspor benur yang dikemas dalam istilah pengeluaran benih lobster gitu ya. Untuk budidaya di luar negeri. Betul, yang pada dasarnya pada akhirnya praktiknya ya tetap saja gitu ekspor menjual benih yang merupakan sebetulnya kekayaan alam kita. Ini kalau terus-terus dibiarkan tidak diperbaiki dengan benar gitu ya secara menyeluruh, ya Indonesia lama-lama bisa kehilangan lobsternya gitu. Kita udah nggak punya lobster lagi dan Indonesia malah jadi harus negara yang mengimpor lobster gitu. Ini kan menjadi ironis ya. Jadi kalau misalnya tadi cerita pertanyaannya adalah ini sebenarnya moratorium itu karena ada KPK, ada BPK, atau karena pasarnya lagi lesu. Kalau kita lihat info Januari bakal dibuka lagi kan artinya sebenarnya mungkin karena pasarnya memang lagi lesu dan nunggu lagi momentum rame lagi gitu. Dan kalau kita lihat dari rentang waktunya gitu yang cuma 2 bulan moratorium, Januari dibuka lagi, rasanya tidak mungkin untuk memperbaiki semua tata kelola ini yang bermasalah gitu. Jadi ya kita harus terus ingatkan bahwa ya kalau memang benar-benar pengen serius memperbaiki ya benar-benar serius lah gitu. Oke, cukup ya soal lobster ini. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Dadah.